Kita masuk ke dalam contoh penentuan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener dari senyawa berikut. Kita lihat senyawa yang pertama. Di sini ada CH2, kemudian di sini ada CH2, CH2, C hanya ada 3. Kita lihat dari jumlah ikatan atom C. Di atom C yang pertama di sini 1, 2, 3 lengannya mengikat atom H dan hanya satu yang mengikat atom C. Maka ketika jumlah lengan atom C itu satu yang berikatan secara langsung dengan atom C yang lain, maka dikatakan ini atom C primer. Kalau kita lihat atom C yang kedua, jumlah lengannya 1, 2, 3, 4. Pokoknya lengannya yang mengelilingi atom C. Berapa lengannya yang berikatan dengan atom C yang lain? 1, 2. Maka di sini dikatakan atom C sekunder. Kalau atom C yang ketiga, kita lihat berapa lengan yang berikatan dengan atom C yang lain? 1, 2. Duanya lagi mengikat atom H. Kita fokus pada ikatan dengan atom C-nya saja. 1, 2. Ketika 2 juga atom C sekunder. Dan kalau yang berikatan cuma 1 di sini, 1 lengannya yang berikatan dengan atom C yang lain, sementara 3-nya dengan atom H, ini dikatakan atom C primer. Maka kita hitung berapa jumlah atom C primer, kita simbolkan tadi dengan angka 1. Primernya ada 2. Berapa atom C sekunder? Sekundernya ada 2. Tersiernya tidak ada, kuartenernya pun juga tidak ada. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Di sini ada CH3, CH, CH3, C, CH3, CH3, CH3. Ingat CH3 ini artinya ikatan antara atom C dengan 3 atom H. Cuma di sini disingkatkan penulisannya. Dengan 3 atom H berarti tangan yang 3 mengikat atom H, yang satunya lagi ini mengikat ke C yang berikutnya. Maka karena satu lengannya yang mengikat ke C berikutnya, di sini dikatakan atom C primer. Nah, kalau yang di sini berapa atom C-nya yang mengikat C yang lain? 1 ke bawah, 2 dan ke kanan 3. Bukan atom H yang berikatan ke sini, tetapi sesama atom C. Karena atom H harusnya di atas. Maka ketika yang berikatan 1, 2, 3, maka dikatakan atom C tersier. Kita singkat dengan angka 3. Yang bawah, berapa lengan yang mengikat atom C yang lain? Hanya 1, maka di sini primer. Yang ini lengannya mengikat atom C, atom C, atom C, atom C. Maka karena 4 mengikat atom C yang lain, kuartener. Kita lihat di sini CH3, 3 mengikat H, 1 mengikat C yang lain. Primer, begitu juga dengan yang ini, 1 primer, yang ini juga primer. Berapa yang primer? 1, 2, 3, 4, 5. Yang sekunder tidak ada di sini yang sekunder. Yang tersier ada 1. Yang kuartener ada 1. Kita hitung totalnya 5, 6, 7. Kita hitung jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita lanjut contoh yang terakhir. Di sini ada CH2, 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 CH2. Jadi kita lihat atom C yang pertama, lengannya yang berikatan ke C yang lain 1, 2. Maka di sini atom C-nya sekunder. C yang kedua, lengannya 1, 2. Sekunder. C yang ketiga 1, 2 mengikat C yang lain sekunder. C yang ketiga juga, yang terakhir yang keempat mengikat 2 atom C secara langsung 1, 2.
Maka di sini atom C primer tidak ada, sekundernya ada 4, tersier tidak ada, kuartenernya juga tidak ada. Nah, kalau saya panjangkan penulisan gambarnya itu sebenarnya seperti ini. CH2, kemudian C hanya ada 2 juga, C hanya ada 2, dan yang terakhir C hanya juga ada 2. Hanya saja beberapa buku membuatkan struktur yang seperti ini supaya lebih ringkas. Jadi ini bukti kalau ikatan yang terjadi di sini bukan antara H dengan C, tetapi antara sesama atom C. Oke, silahkan yang ada ingin bertanya boleh